nulis materinya apa gitu. Sebenarnya kalau di Classroom itu kan kita bisa add mulai dari file, misalkan file PPT, kemudian ada Google Drive gitu ya, atau create. Nah, create-nya pun juga ada doc, slide, sheet, atau form gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan link. Di sini ada link. Kita sematkan tadi link yang kita copy tadi ya. Jadi linknya saja. Kita kemudian kita add. Nah, sorry. Linknya double ini. Linknya linknya cukup satu saja. Saya ulangi lagi ya. Add link. Ctrl V. Kayaknya double ini. Oh, enggak satu. Add linknya. Nah, ini. Kemudian kita save. Nah, ketika ini sudah diberikan ke siswa, siswa tinggal lihat aja view materialnya. Nah, pahami bagian-bagian, tinggal diklik aja. Nah, ketika diklik, nanti akan muncul langsung seperti ini, full Bapak Ibu. Ya, full di H5P yang kita buat. Kita tinggal klik aja. Kita tinggal baca. Kita tinggal lakukan. Klik aja seperti ini. Jadi full. Karena dia berbasis HTML, jadi bisa berjalan di browser apapun juga bisa. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian enaknya apa kalau kita menggunakan interaktif dengan H5P seperti ini? Enaknya adalah mungkin Bapak Ibu semua mengalami gitu. Ketika kita memberikan materi lewat e-learning atau materi lewat Classroom gitu ya, misalkan PowerPoint, kadang itu nggak dibaca oleh siswa Bapak Ibu. Kadang siswa nggak baca, di download itu aja udah untung-untungan gitu ya. Biasanya dia langsung kalau ada soal, dia langsung kerjakan soalnya. Nah, kalau seperti itu pemahaman siswa pasti tidak akan dapat apa-apa. Pasti dia akan kalau mengerjakan soalnya juga akan browsing gitu ya. Jawabannya juga copy paste dari browsing yang dia dapat. Nah, kalau kita interaktif seperti ini, mau nggak mau, seperti yang tadi ya, misalkan yang saya buat tadi, siswa harus mengisi yang namanya teks ini. Nah, kalau salah, berarti dia harus baca kan, mau nggak mungkin dia harus baca kan. Itu adalah salah satu rangkaian apa ya, gitu ya. Dia harus berpikir. Jadi ada interaksinya di sini. Jadi kalau misalkan di akhir di sini bintangnya tidak jadi apa ini, tidak 6 gitu ya. Berarti siswa itu tidak pemahamannya masih kurang. Jadi ini bisa kita lakukan seperti itu Bapak Ibu. Daripada kita harus memberikan materi dalam bentuk PDF, kemudian PowerPoint yang kita berikan secara langsung ke siswa. Nah, ini salah satu alternatif yang mungkin bisa kita pakai Bapak Ibu dalam memberikan pembelajaran secara daring. Karena saya sendiri juga mengalami kesulitan. Bagaimana pemahaman siswa saya ketika secara daring ini saya berikan, apakah benar-benar memahami benar-benar atau tidak gitu ya. Nah, itu yang kesulitan yang saya alami. Nah, mungkin prakteknya seperti itu Pak Rahmat, Pak Rahmat. Siap, keren sekali Pak. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan ini ya Pak Ari Eka. Ya, ini tidak sulit, betul. Ini mudah sekali. Luar biasa. Tidak sedikit juga yang di kolom chat menyatakan siap Pak Ari, mohon bimbingannya. Nanti siap membuat media belajar ya. Jadi menunggu bimbingannya lebih lanjut dari Pak Ari ini. Kemudian Pak Ari mohon izin pertanyaan boleh Pak Ari? Monggo. Silakan. Antusias sekali nih Bapak Ibu ini ya. Ini pertanyaannya sama dari Bapak Ibu Yudiansa ini. Apakah outputnya bisa di-build dalam bentuk HTML5 dari web H5P itu Pak? Jadi apakah bisa? Maksudnya dalam bentuk gimana? Build dalam HTML5? Outputnya bisa di-build dalam bentuk HTML5 dari web H5P itu Pak. Jadi pertanyaan dari Pak Yudiansa seperti itu Pak. Oh gitu. Karena ini adalah sebuah karena ini adalah satu kesatuan konten ya.
dan ini sudah dikembangkan satu di build ya, namanya di build itu dijadikan satu ya. Jadi mulai HTML5 itu ada kontennya namanya H5P ini. Jadi kalau kita membangun dari HTML5 sendiri itu pasti akan kesulitan sekali. Kita akan harus menghafalkan tag-tagnya, kemudian kita harus menghafalkan source-nya dan sebagainya. Nah, di sini kita diberikan yang namanya build-nya langsung Pak Rahmat. Dalam bentuk ekstensinya itu adalah H5P, .h5p. Itu kita tinggal pakai saja. Jadi kalau kita mau bedah lagi kita buka file ini. Sepertinya kok saya belum menemukan source-nya gitu ya. Jadi lebih enak saya membuat klik-klik ini, jadi kita bisa manfaatkan secara langsung. Gitu maksud saya. Daripada kita harus meng-create dari nol. Dari nol itu dalam arti kalau kita jago programming ya nggak masalah Pak Rahmat. Tapi kalau kita keterbatasan itu ya mungkin ini sangat membantu sekali. Jadi sudah dibuild, jadi nggak tahu apakah saya belum pernah nyoba untuk membedah isi dari file ini, saya juga belum nyoba Pak Rahmat. Itu Bu ya, Bu siapa Bu atau Pak ya tadi? Rahmat, Pak Ari. Ada yang raise hand atau tanda tanya itu Pak? Mungkin bisa kita bukakan untuk bertanya langsung Pak ya. Baik. Monggo, silakan. Ini ada Pak Chandra Ari Seskawan. Ini kita buka mic-nya, silakan Pak untuk bertanya langsung. Sebentar, ini ada chat ini. Halo Pak Chandra. Monggo, Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Halo, selamat malam Pak Chandra. Sudah kita buka mic-nya Pak. Terdengar kecil Pak Chandra. Oh, sudah masuk suaranya Pak Ari. Halo. Terdengar Pak? Ya, terdengar. Lumayan. Silakan Pak Chandra. Maaf ini pertanyaannya kalau ini Pak. Saya mau tanya, ini tadi kan saya baru dengar juga ini HTML5. Nah itu apa waktu kita menggunakan HTML5 atau apa tadi H5P ini, apa memerlukan Arduino ini atau Arduino ini hanya contoh materi saja Pak? Iya Pak, ini salah satu materi yang saya berikan ke siswa Pak. Ini hanya salah satu contoh materi. Jadi Bapak Ibu nanti menyesuaikan materi Bapak Ibu sendiri ya. Ini materi yang saya berikan itu adalah tentang board Arduino. Jadi materi saja. Itu Pak Chandra. Oh, baik Pak. Jadi itu tadi contoh materi yang kebetulan dipakai Pak. Saya kira harus benar. Belajar Arduino lainnya gitu. Enggak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ada yang lain mungkin Pak? Dari pengamatan masih belum ada Pak Ari Eka. Oke. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat. Boleh Pak Ari Eka? Boleh, silakan. Oke, siap. Jadi maksudnya Pak Yudiansa tadi, Pak Ari Eka, apakah bisa jadi aplikasi mandiri? Jadi istilahnya berdiri sendiri, tidak harus di-embed seperti itu. Jadi misalkan ingin dibuat APK. Oh gitu. Oke. Saya belum pernah nyoba untuk itu. Tapi yang jelas kalau Bapak Ibu ingin membuat aplikasi mandiri, pasti akan ada aplikasi yang berjalan di atasnya gitu. Artinya berjalan di atasnya gimana? Seperti aplikasi konten yang lain Bapak Ibu. Yang tadi di awal saya sebutkan tadi seperti Articulate Storyline itu bisa di generate ya Pak ya, di generate jadi flash kayak gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ini kan karena dia basicnya adalah HTML5, jadi dia bisa hanya berjalan di web browser kayak gitu. Dan ini sangat membantu sekali untuk kita gitu. Apalagi sekarang sudah berbasis web gitu.
Jadi kalau misalkan mengenerate aplikasi sendiri, saya belum tahu, kayaknya nggak bisa, belum bisa ya. Seperti itu, Pak. Baik, siap. Terima kasih Pak Eka. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi Pak Yudiansyah. Ini termasuk luar biasa nih Pak Yudiansyah ya. Sangat aktif ini untuk mengikuti kegiatan yang hubungannya dengan peningkatan kompetensi ini Pak Eka ini ya. Baik, Bapak Ibu di sini kami cek masih belum, Pak Ari masih belum ada. Mungkin bisa Pak Rahmat di Q&A, Pak Rahmat. Di Q&A, baik. Siapa? Ada Pak Oktan 3110. Pertanyaannya gini Pak Ari Eka, ketika kuis menggunakan, saya bacakan Pak Rahmat ya. Siap Pak. Ketika kuis menggunakan H5P, jawaban siswa tersimpan di mana? Ya. Terus itu pertanyaannya Pak Ari. Ya, terima kasih. Gini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan di interaktif itu adalah tujuannya untuk men-trigger siswa untuk agar siswa itu mau melakukan interaksi terhadap materi yang kita berikan. Intinya itu. Jadi saya tidak pernah menggunakan H5P ini untuk ujian. Kenapa? Karena semua nilai yang ada itu akan terkumpul di akhir. Tapi nanti ketika kita jalankan lagi, dia akan balik lagi jadi kosong kayak gitu. Jadi lebih baik tidak digunakan untuk ujian seperti itu. Nah, karena kalau kita gunakan untuk ujian, yang jelas nilai itu tidak akan tersimpan ke dalam sebuah database tertentu gitu, ya. Tidak akan tersimpan seperti itu. Tapi dari salah satu contoh soal-soal yang tadi itu, kita bisa, atau siswa itu bisa menilai dirinya sendiri bahwa bagaimana tingkat pemahaman saya terhadap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Nah, saran saya Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan kalau ujian tes gitu ya, ujian kayak gitu, tidak usah pakai H5P. Saran saya seperti itu. Karena ini adalah istilahnya untuk men-trigger aja agar siswanya itu agar aktif aja seperti itu. Daripada kita harus memberikan hanya PowerPoint gitu Bapak Ibu, PowerPoint dilihatin, dibaca, nggak ada interaksinya sama sekali. Atau materi dalam bentuk PDF yang kita berikan materinya seperti itu, tapi nggak ada interaksinya terhadap siswa sama sekali. Nah, kalau kuis bisa manfaatkan yang lain seperti kuisis, itu kan kita bisa gunakan juga. Meskipun kalau kita pakai Moodle, itu ada fasilitas untuk kuis juga sebenarnya, dan lebih banyak lagi kuisnya di situ. Itu Pak Rahmat, Pak Ariati. Mungkin seperti itu penjelasan saya. Saya tidak menyarankan ini untuk ujian menggunakan H5P. Siap, terima kasih Pak Eka atas jawabannya. Ini kami rasa juga luar biasa ini yang telah dibagikan oleh Pak Ari Eka terkait H5P. Kenapa enggak H3P atau H6P ya Pak ya? Mungkin siap. Karena ada yang 5 itu Pak. Oh gitu, baik. Oke, luar biasa. Baik Bapak Ibu, di sini silakan mau bertanya bisa resen, bisa di kolom chat, tapi jangan sampai angkat kaki Bapak Ibu ya. Boleh resen tapi nggak boleh resikil ya Bapak Ibu ya, atau angkat kaki. Baik, Pak Reka di sini saya juga melihat di Q&A masih belum ada di kolom chat ini ada pertanyaan ini dari Bu Eva. Bu Eva bertanya ini privat ini sukanya privat kalau nanyanya nih Bu Eva ini ya. Pertanyaan gini Pak Reka ini. Betul. Ya, yang nodong tadi nih ya Pak. Nah ini tersangka utamanya ini. Ini privat ini, chat privat. Pertanyaannya gini Pak Ari Eka. Pertanyaannya, apakah H5P yang telah di-plugin ke web itu bisa diunduh? Mungkin dalam bentuk PDF atau yang lainnya. Karena biasanya H5P yang di-embed ke web itu bentuknya seperti presentasi. Nah, seperti itu Pak Arieka. Terima kasih. Siap. Kalau kita, coba saya jawab Pak.
Silakan ya. Kalau kita membuatnya dari websitenya h5p.org itu hanya ada 2 fasilitas nih, download ya, reuse. Reuse ini kita bisa download filenya. Artinya kan kalau tadi Bu Eva tadi menyampaikan apakah kita bisa mendownload filenya? Bisa, tapi dengan ekstensi h5p file ya. Ini bisa. Atau dengan mengembed. Kalau kita membuat di sini kan dengan mengembed ya. Tapi kalau di di Moodle itu kita bisa berikan sebentar. Kita bisa berikan di sini kita bisa atur di sini itu untuk dapat di-download oleh siswa Bapak Ibu kalau di Moodle itu. Coba saya tunjukkan dulu. Sebentar. Ini saya gerakkan mouse kok lambat ya. Ya, tapi terlihat lancar Pak Ali, alhamdulillah ini. Ya, ini di Moodle itu ada H5P optionnya, itu bisa all download atau yang lainnya. Ini ada di sini. Kelihatan nih. Nah, kalau ini kita centang, nanti H5P kita itu bisa di-download. Tapi dengan di-download pun itu juga ekstensinya pasti akan H5P. Sama seperti ini. Sama seperti kalau kita mereuse yang namanya aplikasi di h5p.org, yaitu ekstensinya H5.H5P, sama. Tidak ada bedanya. Dan itu bisa dijalankan di HTML yang jelas seperti itu, HTML5 nih, berbasis web. Itu Pak Rahmat, Bu Eva gitu, Bu Eva. Ini yang mengingatkan saya tadi pagi ini, Bu. Pak. Siap. Jadi mungkin Pak Arika bisa balas bertanya ke Bu Eva ini ya, nggak apa-apa ini. Oh gitu ya. Terima kasih ya. Bercanda Pak Arika. Jadi ini Bapak Ibu penjelasan dari Pak Arika luar biasa. Ini sampai durasi 20 waktu lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Ini pembahasannya semakin panas saja Pak Arika ya. Jadi sudah sampai pada tahap bagaimana kita membuat media interaktif dengan H5P. Baik, Bapak Ibu silakan jika ingin ada yang bertanya atau raise hand bisa menggunakan fitur yang ada di Webex Bapak Ibu masing-masing. Dan link absensi juga telah kami sematkan di bagian chat. Silakan diisi. Tadi juga ada pertanyaan Pak Ari, apakah ada sertifikatnya? Ada, pasti ada. Untuk kegiatan Gelora Jatim pasti diberikan sertifikat. Oke, Pak Ari ini masih belum ada. Wah, ini Pak Yudiansa ini ada lagi. Nah, Bapak ya, Pak ya. Nah, dengan Pak Johan. Siap. Jadi kita nanti mungkin akan lebih banyak ke interaksi aja ini Pak ya. Jadi kan lebih efektif karena pastinya learning by doing, pembelajaran dengan mencoba ini. Pertanyaannya begini Pak Ari Eka. Kayaknya ini harus mencoba web builder to APK. Apakah bisa ya Pak ya? Jadi untuk menjadikan ke APK ini kayaknya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak Yudiansa ini dari Pak Yohan lagi nih. Apakah H5P untuk desktop yang free apa Pak? Nah ini, jadi ada 2 pertanyaan Pak. Saya ulangi lagi dari Pak Yudiansa. Mau mencoba ini menggunakan web builder untuk mengkonvert ke APK. Nah, apakah bisa ini Pak? Kemudian untuk Pak Yohan, H5P untuk desktop yang free itu apa Pak? Nah, seperti itu Pak Ali Eka. Silakan Bapak, kesempatan dan waktu kami. Terima kasih. Dicoba ke web builder ya? Saya belum nyoba ya. Atau kita coba sama-sama aja ya? Biar tahu nanti. Wah siap, luar biasa ini Bapak Ibu ya. Ini web builder. Nah, ini langsung dipraktekkan sama masternya ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tidak ada ini webinar-webinar yang langsung praktek ini ya. Kalau nggak di Gelora Jatim. Jadi Bapak Ibu tidak rugi ini ikut kegiatan setiap Jumat ini. Yang digawangi oleh Pak Muhammad Haryadi ya. Ini ketuanya ini. Pakai apa Pak Rahmat web builder ya?
Ini webinernya Pak ya, sekarang. Pak Yudiansa. Mungkin pertanyaannya Bapak silakan Pak. Kira-kira Bapak biasanya memakai apa ini ya? Jadi kan kita tanyakan ke Pak Yudiansa ini. Biasanya pakai apa ini? Webinernya. Atau mungkin bisa ke pertanyaannya Pak Yohan dulu Pak. Pak Iwan. Ada yang betul Pak. H5P untuk desktop yang free. Ini apa Pak kira-kira? H5P untuk desktop yang free. Iya. Saya kok belum menemukan itu ya, yang desktop ya. Pak Iwan ada pernah nyoba H5P yang untuk desktop? Pak Iwan mana ya Pak Iwan? Iya, Pak Yohan ada di bagian panelis juga dengan kita ini ya. Oh, ini Pak Iwan yang di Bojonegoro itu yang begini. Iya betul. Yang di jurusan kalau nggak salah juga mengajar apa namanya TIK itu juga. Nah ini jawabannya Pak Yohan biasa Scrum saya Pak. Oh iya. Berarti nanti bisa tema selanjutnya pakai Scrum Pak, biar bisa dibandingkan antara H5P dengan Scrum. Jadi mungkin pemateri selanjutnya adalah Pak Yohan ini ya. Pak Yohan. Jadi nanti kita serahkan ke Bu Eva aja yang biasa mengeksekusi biasanya Bu Eva nanti ya. Bisa mengeksekusi untuk ke Pak Yohan ya. Oke, luar biasa. Siap-siap Pak Yohan nanti dihubungi sama Bu Eva ini ya untuk minggu depan. Baik Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan silakan disampaikan di kolom chat, di Q&A, lalu bisa di raise hand. Oke, ini saya lihat masih belum ada Pak. Mungkin Bapak mau lanjut lagi, silakan Pak Ari Eka jika ada yang mau perlu dilanjutkan. Oke, saya kembali ke ke PowerPoint ya. PowerPoint saya sudah terlihat Pak Rahmat. Sampun Pak, sampun. Siap. Tadi kita sudah mencoba nih Bapak Ibu, tentang apa namanya H5P di Moodle ya, Moodle atau apa namanya di websitenya H5P.id sendiri. Jadi sebenarnya itu fasilitasnya gratis, Bapak Ibu bisa langsung gunakan karena tidak semua sekolah atau di tempat kita itu menggunakan Moodle. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak menggunakan Moodle itu bisa membuatnya lewat websitenya h5p.org dan tampilannya sama persis, tidak ada bedanya. Nah, mungkin yang disampaikan Pak Yohan tadi terkait dengan Scrum, Scrum itu juga salah satu konten yang bagus juga ya, Scrum tadi itu. Mungkin nanti bisa di sesi selanjutnya Pak Yohan bisa memberikan agar teman-teman di sini juga bisa membandingkan media mana yang paling mudah untuk kita berikan kepada siswa agar siswa itu bisa paham apa yang kita sampaikan, seperti itu Pak Rahmat. Jadi nanti agar teman-teman di sini sebenarnya luar biasa semua, gitu. Luar biasa artinya pengalaman-pengalaman itu bisa kita bagikan di sini. Seperti itu. Nah, karena selanjutnya saya sudah terima kasih, berarti ya sudah habis ini kayaknya. Siap. Terima kasih Pak. Mungkin lebih banyak ke ini Pak ya, sesi interaktifnya ya. Ya, interaktif aja gitu, interaktif. Betul, karena gini Pak Rahmat, saya tadi itu pagi itu diingatkan sama Bu Eva, Pak, hari nanti malam ditunggu apa? Gitu. Oh iya, jadilah itu. Jadi Pak, gitu ya. Akhirnya materinya seperti ini. Ini serba dagaan semuanya. Tapi hasilnya luar biasa Pak. Ini bukan dadaan ini Pak. Ini karena panjenengan sudah terbiasa dan memang mempraktekannya. Jadi pembawaannya asik Pak. Benar Pak. Ini saya coba juga ini H5P bahkan H6, H7 juga nanti kita coba nanti Pak. Iya Pak Rahmat. Siap.
Pak Ari, ada yang privat ke saya ini Ya, monggo. dari Bu Siti Azizah, SP, SMKS LPMD Kabun. Assalamualaikum, berarti waalaikumsalam. Ya. Saya Siti Azizah di SMK Kabun, Riau, Polda Riau ini Pak. Bagaimana kabar Kita membuat media pembelajaran juga melihat kondisi siswa Pak. Ada anak yang tinggal jauh dan tidak ada sinyal. Jadi apakah H5P bisa digunakan secara offline? Pertanyaannya, apakah H5P ini bisa diaplikasikan secara offline? Seperti itu Pak Ari. Karena ini berbasis web, ini tidak bisa digunakan secara offline. Karena berbasis web Pak. Tapi bisa kita gunakan kalau kita pakai Moodle, kita bisa bangun server itu di sekolah. Nah, kalau misalkan kita bangun di sekolah, kita bisa pakai itu offline di sekolah saja, Pak. Jadi tetap berbasis web, tapi tetap digunakan di sekolah, gitu. Iya. Jadi seperti itu, Pak Haryadi. Jadi memang kita kalau di H5P ini adalah basicnya web, ya harus online sih sebenarnya. Tapi kalau mau dibangun di sekolah masing-masing, ya harus menggunakan server sekolah gitu, seperti itu. Bisa pakai WordPress atau bisa pakai Moodle. Kalau kita lihat di websitenya H5P sendiri, dia bisa dibangun lewat WordPress, Moodle, pakai Drupal ya, Drupal juga bisa ternyata. Drupal. Itu. Oke, gitu Pak. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Ari. Ini Pak Rahmat, luar biasa. Saya itu hampir 2 tahun pakai Moodle, tapi tidak bisa membuat seperti ini. Semoga nanti kita bisa membuat seperti ini. Karena biasanya kita itu Pak, tadi benar yang disampaikan, kita pakai PowerPoint. PowerPoint kadang itu di-download saja tidak dibuka ya. Nah, kalau di sini kan langsung nempel di modelnya. Itu bagusnya kayaknya. Iya. Itu kayaknya bagusnya di sini. Jadi biasanya saya selain video ya PPT yang kita share. Tapi kecenderungan ya ternyata di siswa sudah dibuka, ternyata belum. Seperti itu. Ini ada yang di chat Pak Rahmat, ada Pak Yohan lagi. Betul. Dengan Bu Nini Nur Hayati Pak, dari Bangka. Oh iya. Boleh kita bacakan ini ya Pak Haryadi ya. Silakan. Oke, ini Bapak, dengan aplikasi Moodle ini apakah bisa untuk melakukan praktikum pada mapel fisika secara online? Bagaimanakah caranya? Dari Bu Nini. Kemudian yang kedua Pak, jadi kita genapkan ini ya dari Pak Yohan lagi. H5P di-insert di GC pakai akun belajar ID. Nah, ini luar biasa. Ini yang pengalamannya Pak Yohan sepertinya sharing ini, Pak Ari ya. Jadi di-insert di GC pakai akun belajar. Iya. Saya jawab dulu yang Bu Nini ya. Silakan Pak Ari. Bu Nini, bagaimana cara praktikum fisika menggunakan secara online ya kalau di Moodle. Betul. Nah, sebenarnya Pak Rahmat ini juga fisika ya. Iya. Pak Rahmat itu. Tapi sebenarnya Pak Ari bisa aja. Sebenarnya begini, mungkin ini sharing aja ya, karena di SMK itu adalah prakteknya itu secara langsung. Kalau kita menggunakan aplikasi biasanya kita pakai ilustrasi Bapak Ibu. Ilustrasi, jadi kita gambarkan ilustrasinya, kemudian kita kita berikan kepada siswa. Jadi kalau misalkan kita bisa memanfaatkan H5P untuk praktek siswa itu ya menggunakan ilustrasi seperti yang sudah ada gitu ya. Karena begini, praktek itu kalau kita kembangkan ke aplikasi itu tidak bisa real. Artinya real itu bagaimana? Real itu adalah sesuai dengan kenyataan. Misalkan kita
mencampurkan larutan, kalau di kimia itu ada larutan A dan larutan B, itu hasilnya adalah seperti ini, bentuknya seperti ini. Itu yang kita bisa mengilustrasikan. Jadi seperti itu. Jadi itu saya rasa kurang maksimal untuk bisa siswa pahami. Sebagai contoh, kalau di tempat saya, kebetulan saya juga ngajar di TKJ Jadikan gitu ya. Saya mengilustrasikan perpindahan data dari komputer satu ke komputer yang lain. Itu juga susah kalau kita tidak melakukan yang namanya praktek secara langsung. Jadi pakai ilustrasi. Jadi kalau ilustrasi kadang siswa itu mikir, bayang-bayang gitu ya, sambil bayangin. Jadi kalau dibayangkan materi, kalau yang lain kan beda lagi. Jadi seperti itu Pak. Jadi memang sebenarnya banyak yang bisa kita eksplor di Moodle loh Pak Ibu. Cuma tinggal mana yang pas buat kita. Seperti yang Pak Iwan tadi sebutkan Scrum ya. Ada Scrum, ada Haligraph, tapi ada yang lesson. Kalau ada lesson itu lebih menarik lagi Pak Ibu. Kita bisa bagi part-part materi itu ke bagian-bagian yang lain. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan ke Pak Iwan. Pak Iwan tadi H5P diinsert ke Google Classroom pakai akun belajar.id. Saya yakin semua sudah punya akun belajar.id. Kemarin itu saya pengen mau explore belajar.id Pak. Tapi sama Bu siapa ya? Bu Umi, Bu Ica. Bu Ica. Pak itu sudah banyak yang pakai Pak gitu. Ya, sudah oke ya. Akhirnya saya ganti dengan materi HTML ini. Ya Pak Iwan memang benar. Akun belajar.id itu banyak fasilitas yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau ekspor bisa buka di belajar.id. Dan itu ada banyak aplikasi yang sifatnya free yang bisa kita gunakan dengan akun belajar.id. Kemarin ingin saya eksplor itu Pak. Biar teman-teman tahu ternyata ada aplikasi ini. Sampai manajemen pembelajaran guru itu ada Pak di situ Pak. Saya lupa aplikasinya namanya apa. Itu banyak sekali. Jadi Bapak Ibu bisa eksplor semua aplikasi di belajar.id. Itu Pak Rahmat. Itu Bu Nini jawaban saya. Kita sharing seperti itu. Siap, luar biasa. Terima kasih Pak Pak Rika. Bisa tambahkan fisika Pak. Fisika gimana juga praktek? Nah, ini udah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Ari Eka ini ya. Bu Nini pastinya mantuk-mantuk ini ya. Pasti sudah sangat jelas ini. Oke, Pak Ari Eka, terima kasih untuk jawabannya. Ini mudah-mudahan Bu Nini bisa tercerahkan ini atas pertanyaannya. Juga terima kasih Pak Yohan. Saya akan cek lagi di kolom Q&A, masih belum ada Pak. Ada yang raise hand Pak Rahmat? Oh, ada yang raise hand. Baik Pak, siap. Ibu atau Bapak ya? Wahyu Purwatiningsih. Kalau ini saya buka ibu-ibu ya. Kita buka mic-nya. Ibu Wahyu, silakan Ibu. Ibu Wahyu. Monggo. Silakan. Silakan Ibu Wahyu. Ibu Wahyu masih monitor? Halo, assalamualaikum Ibu Wahyu. Selamat malam. Selamat malam, selamat berbelanja. Itu kan di ini. Kepencet mungkin Pak. Kepencet mungkin ya. Atau testing, test drive mungkin. Testing ya. Oke. Siap, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain mau ditanyakan. Ini pakarnya siap memuaskan Bapak Ibu semua atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ini ya. Oke. Pak Rahmat, Pak Ari, coba saya tanya ini Pak. Di situ ada akun free atau mungkin premium Pak? Bedanya gimana ya? Yang mana Pak? Dia 5P itu ya itu, betul. Ini Bu Eva menyampaikan terima kasih Pak Rika. Privat lagi nih ya. Katanya terima kasih untuk Pak Ari gitu katanya. Sama-sama Bu Eva, sudah diingatkan saya. Dia enggak berani nih Bu Eka ini ya. Enggak berani, sukanya privat ini. Ya begitu Pak orangnya Pak. Malu-malu tapi ya. Tapi mau. Oke. Mana Pak Rika? Iya Pak. Yang
mana ya? Tadi kan ada akun free, Pak. Free itu berarti kan ada yang tidak free. Iya ya, create akun free. Oh, free account. Iya, free account. Terus tadi Pak Arif itu banyak halamannya itu sampai berapa banyak kalau dari yang pernah dicoba Pak Arif? Saya pernah nyoba 20 bisa Pak, 20 Saya. 20. Biasanya kan kalau terbatas atau yang free itu ada batasannya atau akunnya bisa kita pakai berapa bulan gitu akun yang free ini. Oh enggak Pak, enggak. Jadi bisa pakai aja. Silakan. Kalau tutup ya buat lagi gitu Pak ya. Sepertinya karena dia sifatnya open source, kayaknya memang benar-benar free Pak. Ya sifatnya kan open source. Open source ya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ini sejauh ini masih belum ada Pak Ari Eka. Atau mungkin Pak Eka mau berbagi pulsa mungkin masih ada waktu 30 menit ya berbagi pulsa mungkin ya Kang Haryadi ya. Ya, sepertinya teman-teman juga tertarik untuk menggunakan. Ada pertanyaan ini Pak Ari Eka dari boleh ya Pak ya Pak Muhammad Said. Apakah aplikasi ini dapat juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran di SD? Nah, ini dari Pak Muhammad Said. Silakan Pak Reka bisa dijawab. Oke, terima kasih Pak Said. Ya, kalau menurut saya ya sangat bisa sekali karena baik itu untuk mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA pun juga bisa kita pakai. Cuma masalahnya apakah siswa SD yang siswa SD itu sudah benar-benar memahami penggunaan dari mungkin laptop atau PC atau gadget gitu ya, karena ini kan aplikasi ini kan berjalan di web ya, otomatis apakah tahu yang namanya alamat website misalkan seperti itu. Jadi kita harus kasih pemahaman ekstra, atau kalau nggak gitu bapak ibu yang ngajar di SD membuat membuat aplikasi atau interaktif seperti ini, nanti dibagikannya siswanya langsung dikasih gitu ya. Sebenarnya bisa saja sih. Cuma masalahnya kan siswa itu yang nggak ngerti website atau apa kan juga akan kebingungan gitu. Seperti itu Pak Rahmat. Tidak menutup kemungkinan ini bisa PAUD juga kok. Jadi itu Bu Eva itu sering buat itu. Iya, ini siswanya pinter-pinter loh Pak. Jadi Bu Eva buatnya, lalu diaksesnya itu luar biasa. Saya pernah lihat pembelajarannya Bu Eva itu menggunakan teknologi digital gitu ya, sampai juara dapat laptop. Tapi syukurannya belum pernah dilakukan sama kita ini Pak ya. Jadi mungkin nanti kita bisa itu dapat laptop itu belum. Ya ditunggu-tunggu itu Pak ya. Iya itu. Masa cuma posting aja di medsos tapi syukurannya nggak ada, kan kurang gitu Pak ya. Baik, ini Bu Eva ini di kolom chat ini. Private lagi ya Pak? Enggak. Ini sekarang berani dia. Saya sangat tertarik sekali Pak Ari. Tertarik apa nih maksudnya ini ya? Ini saya sangat tertarik sekali Pak Ari gitu. Ambigu nih kalimat. Jadi saya tuh Pak. Oh gitu. Oh iya. Sudah dia UEFA-nya Pak Rahmat Ari. Oh gitu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini kita bercanda nih antara moderator dengan pemateri karena memang kami sudah seperti keluarga sendiri ya Pak Rika ya, Kang Haryadi ini. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan ini Pak Ari dari Bu Maisura. Bu Maisura ini pertanyaannya,
untuk membuat video interaktif itu bagaimana? Terus bagaimana membagikannya dengan siswa? Apakah ada link? Nah, seperti itu Pak Ari pertanyaannya. Oke, saya coba jawab Pak Rahmat ya. Pak Rahmat atau Pak Rahmat itu sebuah doa lah. betul. Sebenarnya jangan Mbak Rahmat, Pak Ari kayak. Ya. Siap. Begini Bu Maisurah ya, Bu Maisurah. Kalau kita berbicara video interaktif itu pasti hanya terbatas pada seperti kita melihat siaran televisi kan ada video, jadi interaktifnya ya harus pakai by phone atau bagaimana. Jadi kalau menurut saya pertanyaannya mungkin yang paling benar adalah media interaktif mungkin ya. Kalau video itu kan hanya sekedar gambar gitu. Jadi video interaktif itu sekedar gambar, kita tidak bisa berinteraksi di video tersebut. Jadi kalau mau buat interaksi ya, berarti kita harus men-setting secara benar-benar gitu. Jadi seakan-akan jadi interaktif gitu. Itu kalau video. Jadi kalau mungkin pertanyaannya adalah media interaktif itu bagaimana ya? Seperti yang saya jelaskan tadi di H5P itu, kita bisa membuat semuanya. Kalau multimedia itu ada 5 unsur sebenarnya tadi di awal itu kan ada teks, image, kemudian audio, video, dan satu lagi itu adalah animasi. Nah itu adalah multimedia. Jadi semua itu bisa kita pakai. Nah terus bagaimana cara membagikannya ke siswa? Bisa dengan link, karena ada embed-nya tadi. Kalau kita menggunakan di websitenya h5p.org itu ada embed-nya, jadi ada link-nya. Seperti yang saya tunjukkan tadi di Google ya. Jadi di Google Classroom itu kita tinggal memberikan alamat link-nya saja. Nah nanti yang link itu yang dibuka oleh siswa. Nah sebenarnya kalau mungkin kopian saya tidak hilang, kalau kita pas. Nah ini linknya contohnya. Jadi kalau kita membuatnya di H5P itu akan muncul ada link seperti ini. Tapi kalau embed itu kan ada sekalian sama frame-nya, sekalian sama source-nya dan sebagainya. Tapi kalau kita bagikan tuh ya link seperti ini. Ini kalau kita jalankan linknya dia langsung mengarah ke medianya. Jadi seperti itu Bu Maisurah ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi Bu Maisurah. Ya, terima kasih Pak Ari atas respon yang diberikan. Jadi itu tadi Bu Maisyuro, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan atas pertanyaan yang diberikan. Ini semakin menarik sekali Pak Arika ya, pemanfaatan H5P. Jadi setelah kegiatan ini jangan berhenti sampai di sini aja ya Pak Ari ya. Jadi silakan lanjut ke h5.org ya Pak. Nah, jadi silakan berinovasi Bapak Ibu, banyak buat media itu yang paling penting. Nanti kita bisa saling tukar-menukar medianya. Betul, jadi bukan hanya tukar-menukar nomor WA ya Pak ya. Jadi tukar-menukar media ini di sini. Rahmat itu ya kalau nggak tukar-menukar WA nggak bisa berhubungan nanti kan? Iya Pak Reka ya, betul. Jadi kita nanti bisa berkreasi, berimajinasi dan berfantasi. Kok gitu larinya ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kan memang membuat media itu kan harus ada imajinasi ya Pak Arika dengan Kang Haryadi ini ya. Jadi kan harus ada imajinasi sehingga siswa kan dapat berfantasi bagaimana materi itu bisa menarik kan, seperti itu ya Pak Arika ya. Jadi bisa menghubungi Pak Ari Eka ya nanti bagaimana kalau ada kendalanya. Jadi di sini Bu Maisyuro menyatakan terima kasih Pak, sangat menarik materinya. Wah ini, jadi soal-soalnya di sini Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang hendak resen atau bertanya silakan melalui link absen sudah di-share dari tadi oleh pihak Gelora Jatim, silakan diisi dan nanti akan dikirimkan sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, Pak Ari ada yang mau disampaikan lagi, silakan Bapak. Kalau mungkin ini atau kita menunggu sesi interaktifnya. Di sini saya cek. Berarti ini Pak Ari sudah lama menggunakan platform H5P ini ya Pak ya? Oh iya, saya sudah hampir
selama pandemi ini sudah hampir 1 tahun Pak kita pakai Moodle dengan beberapa fasilitas yang ada. Pak Aryadi itu sudah lama sebenarnya bilang ke saya juga pakai Moodle Pak. Seperti itu. Oh ya. Saya pikir Pak Aryadi juga sudah tahu. Iya. Tapi ternyata lebih cenderung ke video Pak Ari. Iya. Kalau video itu satu arah Pak Aryadi. Pak Aryadi sering merendah jadi Pak Arika. Jadi sebenarnya sudah dilakukan. Cuma rendah Pak. Bukan rendah. Enggak, saya tahu Pak Aryadi luar biasa ya. Jadi ilmu padinya ini sangat-sangat luar biasa. Ini ini ada Pak Aryadi, kalau di checklist berarti resen ini ya. Bu Sri di partisipan itu apakah checklist itu ya? Bu Sri Marioni. Tidak Pak, ini buah UK itu Pak, jangan yang resen. Oh gitu, baik Pak, siap. Silakan Ibu yang resen dipersilakan untuk bertanya langsung kepada monggo silakan ya pematerinya ini. Ternyata ya ada Pak. Iya. Ada nggak? Ini luar biasa nih Pak. Jadi apa namanya? Ada itu Bu Ratna itu. Bu Ratna. Ini juga ada apa namanya Master di Probolinggo ini ya Pak Sudiryono Haryadi ini juga derek di sini luar biasa ini. Selamat malam. Ada pertanyaan Pak dari Bu Ratna Pak? Ada pertanyaannya. Oh iya ini. Ada apa ada? Saya baca ya Pak ya. Oke. Saya baca sendiri aja Pak. Ya. Apa ada batasan penyimpanan ya? Bu Ratna. Maksudnya penyimpanan apa Bu Ratna? Kalau boleh saya tahu maksudnya dengan? Iya, kan bisa saja penyimpanan beras atau penyimpanan uang ini ya. Nah, ini Bu Ratna mungkin bisa diperjelas. Maksudnya penyimpanan apa ini Bu? Kalau penyimpanan uang siap, ini juga siap menyimpan ini ya. Oh, file yang sudah kita buat Pak Ari Eka maksudnya Bu Ratna. File, ya. Kalau file yang kita buat di Moodle, kalau kita punya di Moodle, batas penyimpanannya itu adalah maksimal server kita, Bapak Ibu. Itu kalau kita buat di Moodle, karena di Moodle kan ada fasilitas kontennya itu ya, H5. Tapi kalau di aplikasi, sepertinya nggak ada keterangan batasan maksimal itu, saya lihat kok belum ada. Jadi di website itu kok nggak ada. Seperti itu Bu Ratna. Mungkin nanti Bapak Ibu yang mencoba mencari tahu tentang itu, kalau ada informasi bisa disampaikan juga sih. Betul Pak, dia saling melengkapi Pak ya, saling mengisi. Oke, baik, tadi pertanyaan dari Ibu Ratna Mardiningsyah, semoga bisa menjadi pencerahan Ibu tentang batasan penyimpanannya. Silakan Bapak Ibu yang mau resen, yang mau bertanya, yang mau konsultasi, silakan. Ini mumpung paketnya ada di sini nih. Jadi h5p.org. Ini buat free akunnya dulu ya Pak ya. Kemudian bisa di-embed pada GC. Dulu Pak. Ada WordPress juga bisa. Betul. Awalnya memang tahun kemarin Pak ya saya coba. Saya pengen bertanya-tanya juga sih sebelum saya mengenal Moodle dan lain-lain itu gimana sih cara buat media yang menarik dan bagus gitu ya. Dan saya mengenal di rumah belajar ya Pak ya, Pembatik itu saya coba ikuti ya, ternyata ada aplikasi yang namanya Articulate Storyline. Menarik Pak, tapi susah buat saya saya tidak punya jiwasraya yang bagus Pak. Dengan ini merendah lagi kan Pak Ari Eka ini ya. Beneran Pak, saya tidak punya jiwasraya yang bagus. Akhirnya saya mencari tahu apa sih yang menarik, apa yang lebih mudah untuk kita pakai. Ternyata ketika kita menggunakan Moodle, saya lihat satu-satu gitu, oh ada H5P, basisnya HTML5, bagus Pak.
Betul. Kadang itulah passion ya Pak ya yang membuat kita tertarik terhadap suatu platform. Nah ini Pak Rika ada pertanyaan dari Bu Maishura. Pertanyaannya, ketika kita membuat media, apakah tersimpan otomatis di akun kita atau harus di-save ini Pak Rika? Jadi harus di-save atau otomatis? Iya, ini makasih Bu Maisra. Kalau tadi saya mempraktekkan dua ya Pak ya, di Moodle sama di website. Ya, kalau yang di Moodle berarti kita tersimpan di akun Moodle kita, ya. Jadi itu tersimpan di server sekolah. Kalau kita punya sekolah, kita bangun server Moodle, berarti ya di server sekolah itu sudah tersimpan filenya. Tapi kalau di aplikasi, di website, kalau di website itu otomatis akan tersimpan di akun kita Bapak Ibu. Jadi kita membuatnya, misalkan kita sering membuat media di situ, nanti akan kita semuanya akan tersimpan di situ di akun kita masing-masing. Tinggal nanti kita manfaatkan aja, mau di embed atau mau di reuse itu silahkan aja. Itu Pak Rahmat. Kalau mau di reuse berarti harus disimpan di drive di hard disk kita. Jadi enak kita punya datanya. Betul. Jadi kalau kita mungkin butuh lagi di pembelajaran selanjutnya, enak ya Pak ya? Iya benar. Baik, jadi disimpan di drive. Baik, nah ini Pak Muhammad Said. Ini pertanyaan lagi Pak Adeka. Apakah video-video pembelajaran yang disimpan di aplikasi ini dapat dimodifikasi sesuai dengan tingkatan di kelas awal di SD? Maksudnya diubah sesuai kondisinya Pak. Silakan Pak Adeka. Terima kasih Pak Muhammad Said. Jadi begini Bapak Ibu, semua media yang kita buat setelah kita save itu bisa kita edit, kita mau rubah kapanpun juga bisa. Enaknya itu. Jadi tidak perlu rendering ya. Kalau kita membuat video pembelajaran, ini video ya. Ini kan media. Jadi bedanya video itu, kalau video kan kita shooting kita jadikan satu, kita rendering. Jadi kalau mau kita rubah ya kita cari masternya dulu. Nah, kalau masternya hilang ya nggak bisa kita rubah. Kan kita harus cari lagi source-nya lagi. Itu kalau video Bapak Ibu. Tapi kalau media ini yang kita buat itu enak. Jadi kita kalau mau merubah ya silahkan aja dirubah, dibuka lagi, diedit. Mau bagian mana yang kita edit, silahkan aja diedit. Nggak masalah. Seperti kalau kita membuat PowerPoint Bapak Ibu ya, selama file itu masih ada kita bisa edit kan gitu. Itu bedanya kalau kita membuat media dengan media pembelajaran yang tadi yang saya buat di H5P itu dengan video. Kalau video itu yang saya tahu butuh waktu lama untuk rendering. Kalau mau kita rubah ya kita harus tahu masternya kayak gitu. Itu Pak Rahmat atau Pak Muhammad Said gitu jawabannya. Bisa sekali jawabannya. Sesuai kondisi sekali itu jawabannya Pak Saidnya, luar biasa. Terima kasih Pak Alieka atas jawaban yang diberikan untuk pertanyaannya Pak Muhammad Said. Oke, dari Bulukumba, Sulawesi Selatan ternyata Pak Muhammad Said ini Pak. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Said. Jauh-jauh. Jadi memang Gelora ini luar biasa ya di sini ya. Nasional ini ya. Betul Pak. Jadi panjenengan tidak salah tadi ditodong oleh Ibu Eva ini ya. Jadi memang Bapak Ibunya berasal dari seluruh antero penjuru Indonesia ini. Baik, Bapak Ibu masih tersisa waktu sekitar 13 menit ke depan untuk sesi berbagi pada edisi ke-25 Gelora Jatim. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ya Pak Ari Eka, ini mumpung kita masih ada waktu. Tapi tidak tutup kemungkinan juga nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya secara WA free, boleh ya Pak Ari Eka ya? Enggak. Sudah ada di materi kalau nggak salah. Ada tadi ya, oke. Ada nomor HP-nya Pak ya? Sudah ada email dan nomor HP saya Pak. Boleh. Luar biasa. Jadi boleh dikirim-kirim pulsa juga boleh Pak ya. Nanti, oke. Siap. Bapak Ibu bercanda, Bapak Ibu aja dianggap serius ini ya. Oke. Oh gitu serius Pak. Oh gitu. Saya juga mau Pak nanti Pak ya kita bagi dua. Oke, pertanyaannya ini Pak Muhammad Said, sertifikatnya ada apa tidak ada Pak? Silakan diisi link absensinya, nanti otomatis sertifikat akan terkirim pada email yang Bapak Ibu telah masukkan di sana.
Jadi sekali lagi Gelora Jatim menyediakan sertifikat langsung ditandatangani oleh ketuanya ini ya Pak Muhammad Haryadi. Jadi silakan Bapak Ibu diisi, jangan lupa ini juga bisa dijadikan bukti konkret untuk administrasi, apalagi kan zaman sekarang ini mengumpulkan sertifikat webinar ini bisa bernilai ya Pak ya. Nah ini bisa bernilai, jadi silakan Bapak Ibu. Oke, belum ada pertanyaan. Saya akan cek dulu ini Pak di sini ini. Biasanya Bu Eva yang tanya. Bu Eva ini lagi sibuk kayaknya ini Bu Eva. Dan sudah banyak tadi bertanya Pak beliaunya Pak. Iya. Saya lagi coba. Oh gitu ya. Oh luar biasa Bu Eva ini ya. Sibuknya ini. Bapak Ibu yang lain juga seperti itu, kami yakin di sela-sela kesibukannya ini masih berkenan mengikuti kegiatan kita di malam hari ini ya. Di timur sana sudah pukul 11 ini Pak, tapi peserta di ruangan kita ini mencapai 1.800 orang ini Pak, luar biasa ini Pak. Jadi masih bertahan ya di ruang Webex ini. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Tidak ada, ini kan biasa kalau di kelas itu kan silakan anak-anak ada yang mau bertanya, kalau nggak bertanya Bapak Ibu akan memberi pertanyaan ya gitu ya Pak Ari ya. Nah ini Bapak Ibu beri pertanyaan, berarti nanti silakan Pak Ari membuat pertanyaan ya Pak ya. Nanti hadiahnya berapa Pak pulsanya Pak? Baik Bapak Ibu, silakan masih ada waktu. Apa? Harus ya. Silakan Pak pertanyaannya, pertanyaan tapi yang nggak bisa dijawab itu Pak ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit. Bagaimana Kang Haryadi? Ini kita menunggu sampai jam 9 berarti ya Kang Haryadi ya. Iya Pak Ahmad, kita tunggu sampai jam 9. Sambil menunggu pertanyaan mungkin Pak, nanti dari Bapak Ibu yang hadir mungkin ada pertanyaan karena masih ada waktu sekitar 9 menit. Ini pada malam hari ini, alhamdulillah, tadi rekod saya Pak yang gabung bersama kita 121. Luar biasa. Ya, terus mungkin ada yang di live streaming juga, Bapak Ibu yang gabung di sana. Jadi banyak sekali pada malam hari ini. Terima kasih. Ini ada tadi yang sudah tanya, sudah Pak ya? Dari Pak Muhammad saya sudah sampaikan Pak ya? Sampun, sudah. Sampun ya? Ini dari Bulukumba ya, Sulsel. Oh, jauh sekali Pak ya. Jawa Timur bisa sampai ke Sulsel Pak, malam hari ini. Luar biasa. Masih selatan Pak ya ini ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi malam ini insya Allah dari Riau ada, dari Sulsel ada, yang gabung pada malam hari ini, dan mungkin Bapak Ibu yang tidak kita sebutkan dari jauh-jauh juga nggak apa-apa, sambil menyapa-nyapa nggak apa-apa di grup, di chatnya sini ya. Nah di sini silaturahmi dari Jawa Timur untuk Indonesia, berbagi kita untuk Bapak Ibu guru luar biasa. Siap. Jam 8.52. Gimana? Ada pertanyaan ini? Oke, silakan Pak. Yang ditunggu-tunggu ini ya, Bu Eva ternyata muncul lagi di sini Bapak Ibu. Jadi Pak Ari ini dari Bu Eva, antara web h5p.org dan h5p.com itu apa Pak? Perbedaannya sepertinya ini. Ini pasti bisa dijawab Pak, bedanya org dengan com gitu aja Pak jawabannya ya. Udah selesai Pak, dijawab ya itu. Untuk Bu Eva ya. Bedanya itu Bu Eva, yang belakang ada org, yang satunya ada com gitu ya Pak ya. Baik, silakan Pak Ari kalau mau menambahkan. Ya. Yang h5p.org itu adalah yang resmi untuk itu ya, untuk HTML5 yang konten itu ya, package ya, P-nya itu package. Jadi H5P package. Jadi kalau yang saya lihat di sini h5p.com-nya itu kok h5p untuk servisnya LMS ya kayaknya. Dia
dia sudah menggunakan yang namanya dia punya web ya, server ya, dia hosting dan bisa menggunakan penyedia layanan hosting kayaknya gitu, dan support H5P juga itu Bu Eva. Jadi kalau di sini yang h5p.com itu sifatnya trial, jadi kita punya server seperti itu. Jadi kita punya server, punya tempat di di sana. Ya, itu Pak Rahmat. Siap Pak Ari. Jadi luar biasa penjelasannya dari Pak Ari untuk pertanyaannya Bu Eva. Ternyata Pak Abdul Rahmat juga dari Sulawesi Selatan ini. Wow, jadi Bapak Ibu yang ikut pertemuan kita ini dari Seantero Raya Indonesia, dari Riau ada, dari bagian Sulawesi Selatan, tengah ada, ini luar biasa ya. Bapak Ibu di sana meskipun sudah jam 10 malam tapi masih stay. Baik, terima kasih Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada hal-hal lain yang ditanyakan, silakan. Ini ada pakarnya di sini. Silakan Bapak Ibu. Pak Ari, Pak Rahman. Ya, dalam. Itu Bu Eva, ada apa lagi? Oh, nyoba-nyoba ya. Semoga berhasil Bu Eva. Iya. Pak Ari, itu ada fasilitas blackboard juga kayaknya di H5P itu ya? Iya. Kalau blackboard itu kita biasanya di modul itu kita manfaatkan untuk perpindahan soal kita. Ya. Betul Pak? Saya kira yang blackboard itu. Kita biasanya di modul itu tidak pernah membuat manual kayak tadi Pak Ari, membuat soal itu. Iya. Jadi langsung dari Word itu kita setting, langsung kita import pakai SAMView, tarikan ke blackboard, selesai sudah masuk ke modul. Sesimpel itu biasanya kita gunakan. Soal ya? Ya, soal. Ya. Soal ya? Oh ya, tahu. Dia sifatnya XML, Pak. Ya, betul. XML. Nah, betul. Jadi itu memang kalau kita telusuri itu pakai H5P itu luar biasa, betul Pak. Oke. Bisa nyimpen data, Pak. Iya, Pak. Datanya nggak bisa kesimpan. Seperti yang disampaikan siapa tadi. Untuk ujian nggak bisa nyimpen datanya. Kalau ditambah coding nggak bisa Pak ya. Artinya biasanya HTML itu kan kita bisa nambah kode apa gitu sehingga kita bisa nge-print atau ada perhitungan gitu. Karena itu sudah di-package Pak ya. Oh, sudah. Karena kan H5P itu kan di-package sudah. Jadi satu kesatuan, jadi kita nggak bisa ambil. Betul. Tidak apa-apa, ini mungkin biar kita ada sesuatu yang berbeda Pak. Saya tertariknya mengalihkan yang dari misalkan PowerPoint ini ya. Yang penting interaksi dengan siswanya itu Pak. Bisa. Betul. Oke, luar biasa. Semoga saya bisa mencoba nanti setelah ini. Harus Pak. Harus. Semester depan Pak Ari. Oke. Itu sudah mulai libur. Ditunggu karyanya Pak Dedi. Oke. Karena harus ada sesuatu yang baru terus Pak Ari ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita dulu belajar untuk memberikan sesuatu pada anak kita ya, mungkin anak kita juga jenuh. Intinya kan sekarang masa pandemi itu, menurut saya adalah gurunya harus kreatif. Pakai model ini, itu yang mungkin membuat siswa kita suka pada kita. Karena kapan hari Pak Ari, Pak Rahmat, saya minta di akhir pembelajaran saya, walaupun pembelajaran matematika Pak, saya minta anak-anak itu membuat 2 halaman tulisan, ya kasih juga tulisan mereka itu.
Salah satunya curhatan pembelajaran mereka dengan saya selama ini setahun ini bagaimana. Ternyata itu Ada yang minta pulsa nggak, Pak? sekilas itu harus ada variasi, Pak. Ada yang minta pulsa nggak, Pak? Biasanya malah ngasih pulsa saya, Pak. Enak aja ya. Iya. Enak sekali tuh ya, Wan. Makanya. Pulsanya sampai lebih-lebih Pak, kapan mau ditransfer pulsa, tapi nolnya sedikit, Pak. Oh gitu, Pak. Bisa, Nggih. Alhamdulillah. Saya luar biasa materinya. Pak Deddy, Saya harus coba ini. saya lihat di attendance ada teman spesial saya ini, Pak. Oh, siapa, Pak? Mau disapa boleh? Enggak, Pak. Mau ajak ngobrol boleh? Nggak usah, Siapa, Pak. Pak? Ada teman spesial saya ini. Siapa ya, Pak? Mau saya angkat boleh di panelis? Nggak usah, Pak. Orangnya malu, Pak. Oh, orangnya malu. Teman spesial loh, Pak Rahmat. Bapak atau Ibu, Pak? Pak Pari. Ini, kayaknya gitu ini, Kang Haryadi ini. Maksudnya enggak, Pak? Oke, alhamdulillah. Luar biasa. Ini ada yang raise hand, Pak, di jam 9.00 ada Oh iya. Nggak apa-apa. 512. Mungkin pertanyaan terakhir kalau mau menanyakan ini. Oke. Saya buka mic-nya. Halo Bu Sri Maryuni ya? Iya. Bu Sri Maryuni? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya sebetulnya, saya sudah tadi Pak raise hand. Kebetulan saya dipanggil-panggil, saya on-kan mic-nya nggak bisa. Tapi sudah hampir sama dengan yang ditanyakan Bu Maisura. Tadi ya sudah. Kalau misalnya nanti kurang jelas, saya minta langsung ke Pak Haryadi, kan dekat sama-sama Probolinggo. Siap, Bu. Kota sama kabupaten. Gitu aja. Sudah Pak, insya Allah tadi sudah saya dengarkan dari pertanyaan dari Bu Maisura dan jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Maryuni. Alhamdulillah sudah jam 9.01. Silakan Pak Rahmat, mungkin bisa Pak Ari itu memberikan closing statement-nya. Baik, siap. Dipersilakan Pak Ari, berhubung waktu sudah menunjukkan 21:01 waktu Indonesia Barat, kami persilakan untuk closing statement, Pak. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Cak Rahmat, Pak Haryadi, teman-teman semua. Terima kasih sudah bisa memberikan apa istilahnya ilmu yang saya kira ini masih menurut saya adalah kurang banyak ya menurut saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mengeksplor di aplikasi yang lain. Di H5P ini adalah salah satu aplikasi yang menurut saya paling ringan di web gitu ya, dan paling mudah untuk dipelajari karena beberapa aplikasi yang saya pelajari juga kadang memusingkan, dan teman-teman di sini yang luar biasa hebatnya juga saling membantu. Dan jangan sungkan Bapak Ibu untuk bertanya dengan teman-teman yang ada di Gelora Jatim, karena beliau-beliau juga sudah expert semua di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf Bapak Ibu, mungkin dari penyampaian saya apa yang saya sampaikan kurang bermanfaat atau kurang mengena. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi di materi yang akan datang gitu ya. Mungkin itu Pak Rahmat, Pak Haryadi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Ari Eka Prasetyanto tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada tanggal 18 Juni 2021 bertepatan dengan hari Jumat ini. Baik Bapak Ibu, saya atas nama moderator kegiatan pada edisi ke-25 ini juga menyampaikan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan dari awal hingga
malam hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, baik itu dalam sikap, tutur kata, maupun perbuatan. Semuanya semata-mata kesalahan dari diri saya pribadi. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya tongkat estafet kegiatan ini saya serahkan kepada Pak Haryadi. Silakan Pak Haryadi. Terima kasih Pak Rahmat, tongkatnya kami terima. Ada tongkatnya Pak ya? Ada tongkat goib Pak. Tongkat goib ya, tongkat virtual. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan kita edisi ke-25 Gelora Jatim. Sebelum kami akhiri informasi tentang sertifikat, jadi silakan Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, nanti akan langsung masuk di emailnya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak ada di inbox, silakan Bapak Ibu lihat di spamnya. Biasanya langsung masuk di inbox tidak lama setelah Bapak Ibu mengisi presensinya. Bapak Ibu, mungkin itu saja kita dari Gelora Jatim. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, dan saya akhiri, saya sebagai host pada malam hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gelora Jatim. Terima kasih Pak Ari Eka. Sama-sama semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Yulia, Bu Yulia. Kak Rahmat. Terima kasih Pak. Mumpung Pak Ari Eka masih di tempat ini Pak. Saya penasaran teman dekatnya siapa toh? Itu yang mau tak tanyakan, Yulia. Oh, tak tanyakan langsung lupa saya. Nah ini saya Bu Yulia. Tapi ngomong Bu Yulia gak enak aku mau. Oh, iya. tentu. Nah, kakakku gak enak, kakakku. Nah, gue. Bapak Ibu yang ada di partisipan boleh mungkin present atau chat ya. Kalau mau ngobrol sebentar dengan kita, boleh kita bukakan atau kita naikkan ke panelis. Jadi masih ada beberapa menit yang kita sediakan untuk ngobrol bersama sambil santai-santai Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ibu yang luar biasa yang masih bergabung dengan kita. Boleh diskusi, boleh ngobrol santai ya. Terima kasih Pak Ari Eka. Nah itu Pak Ali Sama-sama muncul. Pak Ali, ya Allah, Pak Ali Idris, suaranya khas saya dengar ini. Pak Ali, apa namanya? Bareng sama dengan tuh Pak Ari, jangan Gimana? bareng itu apa namanya? Level apa itu namanya? Enggak, Kita- tapi saya enggak ikut saya. Saya enggak ikut. Oh, oke. Oke, Sami Bu Yati, terima kasih sudah gabung di kita. Ini cabri ke saya ternyata. Yati Eliana. Pak Ari. Terima kasih. Dalam siapa ini? Ini Yang manggil saya siapa itu? Beratna. Bu Eva. Saya kira Beratna. Pak Ari, tadi kan yang disampaikan Pak Ari tadi kan untuk H5P itu kan nanti embednya bisa LMS model itu contohnya ya. Nah seumpama untuk link embednya itu dimasukkan ke blog kayak gitu bisa nggak Pak? Bisa sekali. Bisa sekali Bu. Kita lagi nyoba tapi belum ini. Ya, sudah nyoba buat satu tadi kan yang untuk Hebat. Nah ini mau nyoba, nah ini lagi buka blogger. Berarti bisa ya Pak? Bisa, pokoknya embed itu bisa, semuanya bisa. Ya, kasih Bu Pak Eva Ari. langsung eksekusi nih ceritanya. Iya kan itu ada fiturnya banyak itu kan kayak Fastcard dan sebagainya. Tadi nyoba. Bu, ada Bu Maestro. Bapak Ibu. Ada Bu Maestro. Ini dari di partisipan. Ya, Monggo Bu. Itu keamanan internet
Apa? Peran bisa maju. Anak muda itu. Izin les dulu boleh Bapak Ibu. Pak Rahmat. Loh, Mas Nur. Sama-sama. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Makasih Pak Lis. Makasih ya. Sudah komandani, bukan komandan, tapi Makasih Cak Rahmat. kan angkatan. Napa nggih? Boten. Batalion. Bu Diari. Ari, Dalam wonten kabar nopo terbaru? kabar ya. Kuwi lho, Pak. Sahabate kuwi lho sapa sih? Suara nih. Belum dijawab Bu yo. Belum dijawab belum. Pak Ari, Bu Julia penasaran. Padahal kode penasaran nih. Itu salah. Halo. Kayaknya Pak Yohan itu. Nah, aku ngoleh kakak kok kayak ini gitu kakakku. Apa Pak? Sampai tak search lho. Ora enek lho Pak, sampai tak search lho, Pak. Tak find lho. Nih sedih tak mau Paten. langsung metu. Oh, ada. Oh. Kakakku sedih tak langsung metu. Terima kasih kalau Jatim, matur nuwun izin live. Matur nuwun Pak Puspo. Pak Puspo. Bu Helena Ohi. Matur nuwun. Terima kasih Pak Haryadi, terima kasih Matur nuwun semuanya. sami-sami. Izin live. Assalamualaikum. Jaga kesehatan Bu. Iya. Terima kasih. Ini berarti Pak Ari Eka. Ini materi nanti berarti akan didalami lebih lanjut tutorial, bentuk tutorial gitu, semua fiturnya gitu, cara membuatnya, atau dialihkan ke Pak Yohan ini untuk minggu depan dan minggu depannya ini. Gini. Topik saya kan H5 ya. Pak Yohan itu masih masukan perbedaannya dengan Scrum ya. Scrum. Lebih baik itu beda topik. Jadi kalau misalkan pengen membedakan ya Pak Yohan besok suruh ngisi aja. Kalau saya gitu, biar tahu bedanya di mana ya. Dan paling mudah yang mana gitu. Masa aku juga. Dan dia akhir. Ya rapopo. Aku ditodong sumpah Pak. Aku ora ngerti apa-apa Pak. Apa sih nadang? Mbak Eva. Bukan. Apa? Apa ya? Enak gak cerita gitu. Jadi memang UEFA. Iya, Pak jadi Idris. Mengingatkan saya. Pak Idris. Bu Eva yang mengingatkan saya. Iya, benar itu. Oh, aku kan nggak nodong-nodong nih. Bu Eva itu baik mengingatkan saya. Tapi membuat saya jadi bingung. Ali. Belum siap materi. Iya. Ali. Kok videonya ora dinyalakno Pak Ari? Anu Pak, iya, berpikir sekarang kok berat ya? Kok saya merasa lompat banget, padahal Pak pikir-pikir yo wes. Terima kasih Pak Siswanto dari Makassar, luar biasa bisa gabung pada malam hari ini. Iya. Pak Ali. Nyambung Pak Ali, dengarkan saya Pak Ali. Oh, dengar. Oh, oke, alhamdulillah. Konceng. Saya lupa mau telepon jaringan kemarin. Hari tadi konceng suara itu. Apa Pak nih? Julia. Ini. Aku terakhir nanya Pak Ari itu, ya apa kabari Gobuk? Halo. Iya. Halo. Sehat-sehat Iya. saja. Alhamdulillah. Kabarnya itu sehat-sehat saja, Pak. Iya, sip. Bu Julia. Hilang Bu Julia. Oh no Pak. Si pijet paling Pak.
Pijet apa? Pak Ali Idris. Ya, Pak Hari. Kemarin dengan telepon lupa saya mau telepon lagi. Sekolahan itu tadi sampai jam berapa tadi? Hampir jam 4 sampai rumah. Besok aja. Ya belum. Oke. Apa namanya? Sekolah mulai padat merayap, Pak. Iya. Tapi kayaknya streaming YouTube siapa ini, Pak? Aku kok baru tadi Pak Abdurrahman kalau nggak salah. Yang di share di grup lain. Saya belum share. Okay. Kalau bisa ini dari YouTube Flora. Nah, Pak, mungkin fokus lain Pak kalau bos sambil live streaming itu kapan hari saya nyoba kurang sekali Pak. Iya. Kita memang harus ada laptop khusus, terus ini apa namanya? Kalau bisa jaringan khusus. Ini ya. Selama ini saya live streaming tidak selancar awal-awal Pak. Tidak tahu kenapa ya. Market di tengah Pak. Iya. Ini Pak Heri suara nih. Nggih. Kopi-kopi sih Pak Heri. Wes entek kopiku. Oh, sampai tadi ngopi. Saya enggak pisang goreng ya Pak. Aku mau tambah cuma satu nih. Golek sing gawe goreng tempe lho ning ndi Pak, gak ono. Oh, ala iku ta. Goreng tempe to. Tak goleki gak ono, Pak. Ya makane kuwi. Ono mau terus metu meneh tak sapa mau. Oh, alah, nyambung wis. Nyambung wis. Oke, terima kasih Bu Umi, Keket, matur nuwun. Umi Keket iki Bu anu ya. Sing nodong aku paling ya Bu Umi Keket iki. Abur wis orangnya. Yo, iya. Bu Yulia. Halo, Bu Yulia. Halo. Suaranya kok kayak enek sih suaranya. Halo. Goreng apa? Lagi ringkas. Apa jember, Mang? Ojo lali ya pesenanku ya. Apa, Pak? Kalau nang Surabaya dikawakno meneh aku. Iki engko janjian karo Pak Ali karo Pak Har. Kapan ya wilayah. Kayak kapan kok? Cedek. Sak wilayah kan cedek. Awake dhewe kan itu. Apa wari anu? Lucu yang kemarin. Pak Haryadi itu loh. Pak Haryadi cangkingannya gak tetep ngira mobilku. Dikekno. Kata sampai Bondowoso. Oh, kanjen gak niat ngekeki iku. Tak ngono wari. Iku wis tak dekem model wis iki kayak oleh kayak buka lawang gitu lagi ngono ternyata. Lah kok lali. Niate wis ngono anjene. Ora, Pak Haryadi bosen nalene panganan iki gimana iki lho ya Pak ya. Renga enggak Bu apa? Bondowoso memang beda ya. Saya sering nitip itu ada temen mana dia. Sering gowo di sekolahan itu. Bondowoso suaminya kan neng SMK mana suaminya itu. Neng gunung tapi daerah gunung. PP Bu dari Probolinggo ke Bondowoso itu. Iya. Tapi kan suaminya kan asli Bondowoso. Jadi PP-nya itu hari-hari tertentu sering di sana. Ya kan asli rumah suami di sana. Sore istrinya itu bawa itu tapi Bondowoso. Iya. Yang Pak Ari emang harap Pak Ari yang bisa orang dicangking. Ayo. Pak Ari dicangking ora ya Wali. Mertua. Cangking.
Tangan aku tau berarti Bu ya. Iya, wae jenengan tok lho. Para rezeki berarti. Aku nonton ngedeng-ngedenge barang kuwi lho. Adekku yang turun-turunkan. Mbak kok jek ono iki kok. Mbok yo, kan mesti ini. Pak Dedi. Lah iya. Apa yang dijoko melayu gak karo sungkan. Pak Dedi. Halo. Lagi. Itu apa ya yang tanya dapat sertifikat atau enggak itu dapat ya? Dapat. Monggo silakan isi apa? Langsung isi. Aku nggak usah ngisi ya. Aku nggak usah ngisi ya. Isi terhadir. Isi Pak. Mari Pak. Ngisi Pak Ari. Itu loh narsum jadi narsum. Narsum berlangsung. Narsum kan ada pilihannya itu narsum tuh. Oh iya saya tak ngisi. Kak kandanya bukan ngisi. Ngisi sih ya. Nake nggak. Apa? Untuk next. Pak Ali, Rek. Kapan kita bisa bertemu Pak Ali? Ayo ya, jadwal. Nunggu undangan orang, nunggu undangannya yang Surabaya. Mari ini. Ngarep. Ayo mari ini. Bu Julia. Oh, Bu Julia. Juri sopo? Ulang tahun hari ini. Ulang tahunnya Bu Julia aja. Oke. Kapan Bu Julia? Palsu. Aku ngisi peserta Pak Ali dia. Narsum Pak Ari. Oh, kok ono pilihan ini? Pemateri. Pemateri. Oh, Elkirita sih. Kok lo memakai nih kalian? Kira-kira bebek. Iya Pak. No, kayaknya berat ya Pak. Saya tadi 15 menit saya WA-an jenengan tadi. Iya. Itu proses download itu lama banget ya. Kok ini pertama kali, mungkin pertama kali aja atau besok enggak ya? Atau juga? Iya. Kok harus download itu loh, kayak render itu? Oh enggak, kalau yang download aja sekali deh saya. Sekali tak jangan pakai bisa. Enggak. Aku lama enggak pakai web kok lama-lama kok jadi lawa begini ya. Bukan Pak, ini jenengan pertama kali dan memang wajahnya beda Pak. Tampilannya beda. Punya Pak Haryadi ada tulisannya ini. Apa Pak? Due to low bandwidth, video is not currently available. Nah, bener. Video automatically when condition improve. Matikan